Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli salli wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Forum RW Pak Haji Mustafa. Beliau ini sudah termasuk menjadi orang tua kami di sini. Yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bersinergi dengan kelurahan. Yang saya hormati Pak Sekel, Pak Karya, yang saya hormati Pak Kasih Permasban, Pak Subur, yang saya hormati Pak Kasih Kesos, Pak Ahmad Budiman, dan mohon maaf ada satu kepala seksi kami Kasih Pemtibung yang memang sampai saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena keterbatasan dengan faktor kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sore hari ini di Kelurahan Jatirahayu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat bagi Nabi besar Muhammad SAW dengan keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama mohon izin Pak, karena sejak saya di sini kurang lebih 1 bulan 11 hari sampai saat ini baru kita mengadakan rapor atau tatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu RW sekalian. Karena pada saat saya ditempatkan di sini kita memang langsung disibukkan dengan adanya target vaksin. Dan memang pemerintah Kota Bekasi menargetkan pencapaian vaksin kita ini 92%, yang mana hasil hitungan kita di tingkat Kota Bekasi bahwa yang 8%-nya ini yaitu orang-orang yang meninggal, pindah, komorbid dan lain sebagainya yang memang tidak dapat divaksin. Tapi alhamdulillah pencapaian target kita sekarang ini memang sudah 90%. Jadi yang tadinya kita kegiatan vaksin hampir setiap hari ada di lingkungan RT, RW, dan pada saat ini saya pihak kelurahan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah banyak merepotkan Pak RT, Pak RW, Bu RW, yang mana kegiatan ini bisa dibilang saling bahu-membahu dalam hal mensukseskan pencapaian target vaksin. Untuk itu tidak segan-segan pula kami pihak kelurahan menugaskan para pamor kami untuk menyisir kembali kaitan dengan warga yang memang belum divaksin. Nah, di sana berdasarkan hasil pikir kami memang masih ada beberapa yang memang masih wajib vaksin ternyata belum tervaksin. Nah, ini lagi-lagi mungkin dilibatkannya kerjasama kita semua dalam hal kaitan tersebut, bisa berkoordinasi dengan para pamor kami. Yang kedua, Pak Haji mohon izin berkaitan dengan antisipasi banjir, yang mana sekarang ini sudah masuk musim penghujan. Kalau sudah di atas jam 2, jam 3 rata-rata sudah turun hujan. Jadi sebetulnya seperti kemarin kita baru hujan 2 jam sampai 3 jam yang memang curah hujannya cukup tinggi. Di kita ini sudah banyak genangan air, bahkan adanya banjir yang sampai memang masuk ke wilayah atau ke rumahnya. Seperti di RW 1 kemarin waktu saya turun ke sana, memang di dalam rumah saja itu yang bagian di pinggir itu dekat Kali Sunter itu udah
selutut di dalam rumah. Gitu. Pada saat saya ke sana, memang pada saat Kali Sunter ini turun, permukaannya air pun secara otomatis langsung mengalir kembali. Tetapi ini merupakan menjadi tanggung jawab kita semua, yang mana saya mohon kepada para ketua RW untuk bisa bersinergi dalam hal melaporkan di mana titik banjir, permasalahannya apa. Nah itu silakan disampaikan kepada kami pihak kelurahan, yang mungkin nanti kami akan berkoordinasi juga dengan bagian BMSDA untuk melakukan penanganan atau pemaktusan dan lain sebagainya. Karena memang lagi-lagi terkadang banjir kita ini bukan hanya karena aliran sungai, tapi ada juga bagian dari saluran-saluran yang memang saat ini karena musim kemarau kita ini tidak tertangani dengan baik, adanya rumput, adanya sedimentasi atau tanah yang turun ke saluran. Nah, pada saat musim penghujan ini secara otomatis karena ini belum kita angkat, akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa juga nanti disampaikan titik-titik mana saja yang sekiranya memang kita jadikan fokus utama agar meminimalisir, kalau bisa bahkan menangani, jangan sampai terjadi banjir. Seperti ada juga seperti kemarin ada laporan Pak Haji bahwa masuk ke IG-nya Pak Wakil Wali Kota kaitan dengan tanggul yang jebol. Bahasanya seperti itu, tanggul yang jebol, bahwa terjadi di wilayah RW 16 di apa itu? Yang Sutet ya Rahayu Elok, daerah sana. Dan pimpinan memang alhamdulillah dengan adanya laporan tersebut pimpinan langsung turun. Pak Wakil Wali Kota langsung turun ke wilayah. Saya dapat kabar juga dengan Pak Didi ya, saya ditelepon, terus dari ajudan pun telepon bahwa beliau akan hadir secepatnya kami ke sana. Nah ternyata memang saya sisir sampai ke belakang, sampai ke area makam itu. Sebetulnya kalau untuk tanggul jebol tidak ada, tapi memang ada beberapa turap yang sudah rusak karena terdorong oleh tanah dan air. Akhirnya tanah tersebut menumpuk di sisi-sisi sungai dan menimbulkan tidak lancarnya air yang mengalir. Tapi alhamdulillahnya memang segala sesuatunya ini pasti ada manfaatnya. Pada saat pimpinan kita turun, lagi-lagi pihak BMSDA pun cepat tanggap. Karena biasanya kalau kita yang memohon dari pihak RW RT menyampaikan ke kelurahan, nah kelurahan ini menyampaikannya ke di instansi terkait, terkadang responnya ini agak lambat kalau pihak kelurahan yang meminta. Jadi kita harus benar-benar intens, benar-benar terus didorong baru dilaksanakan. Tapi dengan adanya pimpinan turun, alhamdulillah hari tadi pun langsung ada pengerjaan di sisi timur dan barat ya Pak RW. Sekarang ini memang bisa kita lihat nanti di sana. Jadi arus aliran air sungai itu memang sudah insya Allah lancar lah. Tinggal di sisi sebelah barat nanti ada penanganan. Dan kemarin Pak Wakil Wali Kota pun langsung turun juga ke 2 folder, ke Chandra ya, folder Chandra sana. Beliau melihat yang di terminal, baik yang di atas itu, dan sebetulnya menurut Pak Wakil Wali Kota ini kita ada anggaran dari DKI. Mudah-mudahan bisa kita dorong juga di sana. Beliau kemarin setelah ke lokasi, saya sempat berbincang juga dengan Pak Camat dan saya bertiga yang mohon untuk segera bisa direalisasikan, dan beliau pesan WA aja, tolong diingatkan kepada saya. Mudah-mudahan atas berkat kerjasama kita semua kaitan dengan banjir, kita bisa antisipasi. Jangan sampai menunggu banjir nanti akhirnya warga ini akan
berkomentar yang bisa dibilang bikin kuping atau telinga ini panas juga Pak, karena bukan hanya di grup RT RW, ternyata mungkin karena warga ini memang sudah tahu ya, kontak saya memang saya berikan keleluasaan, silahkan bagi warga ada yang ingin komplain, baik itu pelayanan, baik itu kejadian luar biasa yang ada di kelurahan, silahkan hubungi langsung lurah. Saya tidak menutup akses tersebut. Nah memang pada saat banjir Pak Haji kemarin banyak juga yang mengatasnamakan saya warga di ini, saya warga di sana gitu. Mereka japri langsung. Yang mudah-mudahan kaitan dengan itu kita bisa antisipasi lah kalau kita sudah ada penanganan. Nah kaitan dengan keamanan pun saya koordinasi juga dengan Pak Mintra bahwa sekarang ini tingkat keamanan kita agak terganggu juga nih. Banyak kejadian-kejadian curanmor, bahkan di sana pun ada katanya anak-anak kita, lingkungan kita ini yang memakai narkoba. Nah sekarang ini memang masih dalam pemantauan. Kami tidak ingin satu kelompok ini akhirnya menimbulkan efek yang negatif untuk lingkungan. Mungkin dari satu kelompok itu nanti mereka akan mengajak teman-temannya dari sisi kiri, kanan dan sebagainya yang pada akhirnya merusak generasi penerus untuk Kelurahan Jatirahayu. Nah sekarang ini kami juga sedang konsen dengan pihak terkait kaitan pemantauan anak-anak yang memang dalam hal narkoba tersebut, dan kami minta juga mungkin disampaikan ke pihak linmasnya di masing-masing RW untuk tetap melaksanakan pos ronda. Kalau di sini apa? Sama ya? Ya, pos ronda, pos kamling lebih ditingkatkan lagi. Karena seperti Bu RW bilang ya, kemarin katanya di RW 10 pun ada ya. Ya, kumpulan anak-anak yang setiap malam mereka kumpul di sana. Nah ini nanti coba kita akan turun ke sana juga gitu, karena kalau kita tidak cegah sejak dini ini akan berdampak negatif yang sangat luas. Perbatasan Pak. Perbatasan ya? RW 11 dengan 10 yang mau ke Bukit. Ya. Nah itu sudah saya sampaikan juga ke Pak Mitra. Mudah-mudahan kita secepatnya nanti akan turun ke sana juga Bu. Nanti tolong didampingi oleh siapa saja yang memang bisa untuk mendampingi kami. Dan kaitan itu ada juga perolehan PAD Pak. Perolehan PAD kami di Kelurahan Jatirahayu nih sekarang ini memang Pak Subur sudah mencapai 80%-an ya? 90, sudah masuk 90%. Ya mungkin nanti Pak Subur yang akan menjelaskan kaitan tersebut. Saya hanya mengulas, mungkin kami mohon nanti pihak kelurahan yang disambungkan oleh pihak Pamor, saya sudah dorong untuk anak-anak melis siapa saja yang memang belum membayar pajak PBB. Nah ini list ini nanti diminta untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana pada saat itu nanti Pamor ini akan turun ke wilayah dan memberikan surat himbauan agar perolehan PAD kita ini meningkat. Yang seperti kemarin saya sempat bilang juga di grup bahwa Jatirahayu ini sekarang tadinya peringkat 2. Yang pertama itu Kota Baru ya. Ya, pertama Kota Baru, kedua Jatirahayu. Nah, baru 1 minggu kemarin kita ternyata sudah tersalib 1. Jadi kita turun. Jadi peringkat 3. Gitu. Sekarang peringkat 3 dan peringkat 2-nya itu Jatikarya, Bu. Pak, tempat saya kemarin tinggal di sana, bertugas di sana. Saya tugas di sana. Nah, sekarang peringkat 2 di sana. Ya alhamdulillah, tapi kita tidak patah semangat. Kita akan terus tetap berusaha bagaimana caranya Kelurahan Jatirahayu ini menjadi
kelurahan terbaik di tingkat Kota Bekasi. Ya, saya menargetkan memang untuk tahun ini ya mudah-mudahan atas upaya kita semua, kita ingin menjadi yang nomor 1. Jatirahayu ini jadi nomor 1 di semua sektor lah, terutama di kaitan dengan PAD. Karena peringkat 1, 2, dan 3 ini selisihnya hanya 0,5 dengan peringkat 1 ini hanya 1%. Jika kita melihat ke sana berarti sekitar 1%-nya itu 48 juta saja kita sudah bisa naik 1%. Jadi sebetulnya pemangkasan untuk mengejar ke target ranking 1 ini nggak terlalu berat karena hanya 1%. Mudah-mudahan nanti Pak Subur bisa menjabarkan apa sih strategi-strateginya untuk mencapai itu semua. Saya yakin dan percaya karena memang saya selalu memberikan kepercayaan penuh kepada para kasih, para staf yang ada di kelurahan. Nah, kaitan pelayanan pun sama. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kelurahan Jatirahayu. Makanya saya pernah bilang waktu di reses dewan, karena ada juga komplainan yang ternyata katanya pelayanan lambat. Nah, tapi setelah saya telusuri ternyata lambatnya itu adanya di kecamatan. Saya pikir tadinya ada keterlambatan di kelurahan. Karena sejak saya di sini, saya nggak mau yang namanya masyarakat kita ini dalam hal kaitan pelayanan, apalagi yang memang sangat urgent, ada kata lambat, baik itu dari pelayanannya, pengetikan sampai penandatanganan. Karena saya dengan Pak Sekel, dengan para kasih di sini, kami ini saling. Jadi pada saat lurah tidak ada, Pak Sekel wajib ada, atau Pak Sekel nggak ada, saya ada, atau kasih-kasih ada. Jadi jangan sampai pelayanan ini jadi terhambat gara-gara pejabatnya nggak ada. Kami lebih baik, saya bilang ke pihak kecamatan atau di tingkat kota, jika memang kita memang diundang semua, saya minta 1 untuk tetap tinggal di sini. Jangan sampai pelayanan kita gara-garanya pejabatnya dikirim ke tingkat kota atau ke tingkat kecamatan yang pada akhirnya masyarakat pelayanan numpuk di sana. Saya sudah tekankan juga, tolong tegur sapanya, bahasanya silakan sebaik-baiknya, karena masyarakat ini raja bagi kita, harus dilayani dengan sebaik-baiknya, karena kalian ini digaji oleh pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat, yang secara otomatis kita wajib melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mungkin untuk pembukaan seperti itu Pak Sekel, Pak Haji, nanti mohon juga arahannya kaitan dengan wilayahan di sini yang memang mungkin saya selaku lurah yang baru 1 bulan ini banyak yang belum tahu seperti apa, walaupun saya beberapa RW sudah mulai turun ke lapangan melihat apa permasalahan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah beberapa RW ini sudah banyak komunikasi dengan saya, baik itu kaitan pelayanan dan lain sebagainya. Mereka langsung intens, Pak tolong Pak ini, Pak tolong Pak ini gitu. Nah memang ini yang saya mau, karena saya lebih senang RT RW yang cerewet, RT RW yang mengkritik dalam hal yang pastinya ini untuk kebaikan kita semua, untuk Kelurahan Jatirahayu. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.